Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Malam ini kembali kita kedatangan tamu. Beliau ini juga luar biasa seperti halnya banyak yang tamu-tamu sebelumnya. Karena ada satu hal yang menarik bagi beliau ini, sikap tawakalnya. Nah, saya ingat waktu pernah sama-sama di sebuah usaha, si sikap tawakalnya itu luar biasa itu. Keluar tanpa membawa duit, dengan harapan pulang bawa duit. Ini kan luar biasa ini. Sikap tawakal nih. Jadi insya Allah kita akan bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Mas nih, ini yang menarik ini sebetulnya. Ya. Karena tidak banyak orang yang seperti itu. Jadi saya mulai dari situ itu, bahwa ada satu hal yang saya lihat, Pak Mustajab itu kalau bicara tentang tawakal luar biasa. Artinya jarang orang berpikir begitu. Itu biasanya orang kan berpikir bahwa kalau saya tidak bawa duit keluar, bayangannya menderita di luar. Iya, betul. Nah ini bagaimana caranya itu sehingga bisa kok yakin seperti itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini leader saya sekaligus konsultan rohani saya, konsultan ekonomi sekalian, Bapak Ustadz Jumadi. Ya, di mata kami ini beliau adalah salah satu figur yang memang punya kelebihan. Dan alhamdulillah malam ini kami mendapat undangan ke podcast beliau. Dan insya Allah kita akan berbincang-bincang seputar apa-apa kira-kira seperti pertanyaan Pak Ustadz Jumadi tadi bahwa tawakal Allah. Nah, jadi kami memang dari dulu selalu diajari orang tua bahwa berserah diri itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, jadi berbicara masalah rezeki memang itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini hanya sebagai pelaku. Sehingga dalam beberapa kesempatan kami menjalankan bisnis itu betul-betul kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ini Pak Mas ini, kan beliau juga sebenarnya mau balik, sudah sering tampil di masjid untuk ceramah. Jadi saya kira begini nih, sebetulnya kan yang kebanyakan orang tuh begini, kalau jalan itu tanpa persiapan itu kan selalu membayangkan bahwa betapa susahnya di tengah jalan. Yang sering ini menjadi juga bagi saya ini, dan saya sering kali mencoba untuk meniru tuh, bagaimana caranya itu bisa meyakini Kang itu bahwa dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa insya Allah saya tidak pulang dengan keadaan kosong. Iya, betul itu Pak Ustadz. Jadi saya kan dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa. Jadi sejak kecil saya ini sudah merantau. Saya di usia belasan tahun itu sudah hidup di luar kendali orang tua. Saya sudah hidup di Kalimantan. Sehingga dalam proses pendewasaan itu, kami bisa meninggalkan kota Palopo ke Kalimantan tidak bawa uang. Luar biasa. Dan dari pengalaman sejak kecil itu bahwa ternyata Allah sudah menyiapkan rezeki kita. Ya, jadi kalau berbicara masalah kebutuhan, insya Allah hakul yakin bahwa rezeki itu sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kita merasa takut tidak mendapatkan rezeki. Nah, itulah yang kami lakukan sampai hari ini. Luar biasa. Saya kira begitu, Pak Ustaz. Luar biasa pemirsa. Maya tawakal Allah fa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, mempasrahkan diri kepada Allah, maka Allah cukupkan hidupnya. Kayak ini menjadi prinsip beliau ini. Saya kira itu yang benar. Luar biasa. Jadi baik, mungkin kita mulai
cerita dulu dong tentang keluarga, dukungannya terhadap usaha-usaha yang Pak Mus kembangkan tuh. Oh iya, jadi terima kasih. Jadi kalau bicara masalah usaha, sebenarnya yang dominan dalam mengembangkan usaha itu adalah istri saya. Nah, istri saya inilah yang punya motivasi yang sangat kuat. Jadi karena kenapa background beliau memang sejak di pesantren, beliau memang sudah diamanahkan untuk menjadi pengelola koperasi 6 tahun. Nah, pada saat kami berumah tangga, saya sebagai karyawan swasta kadang meninggalkan tempat tinggal sampai 1-2 minggu. Nah, dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, nah itulah awal beliau bangkit untuk membuka usaha kecil-kecilan. Nah, itu dasarnya. Nah, jadi yang paling ngotot sebenarnya itu adalah istri saya. Luar biasa. Jadi ini dari nol ceritanya nih. Dari nol, karena berawal dari kondisi seperti itu. Sekarang ini kan kalau saya melihat bangunan yang ada di sana itu luar biasa. Dengan ya beda kan, ada orang mungkin bisa membangun itu karena ada gaji, ya, atau ada warisan dari orang tua. Mungkin ini juga kita mau tahu ini apakah memang itu murni hasil sendiri atau masih ada kaitannya dengan orang tua. Mungkin lokasinya. Ya, jadi ini penting untuk teman-teman memang yang memang punya niat untuk menjadi pengusaha. Nah, karena kenapa? Background kami sebagai anak petani yang sama sekali tidak punya ilmu masalah bisnis. Tetapi karena saya membaca sebuah buku yang menjadi panduan waktu itu bahwa di tahun 98 itu pengusaha terkaya di dunia adalah pengusaha restoran dan hotel. Buku itulah yang memotivasi kami untuk memulai usaha sampai berani meninggalkan pekerjaan di waktu itu. Bisa dibayangkan Pak Ustaz, saya meninggalkan perusahaan waktu itu 2002 dengan penghasilan ini pajak saya. Pajak saya waktu itu 1 juta. Saya masih ingat gaji kepala sekolah waktu itu, saya ketua B3, gaji kepala sekolah waktu itu baru 450.000. Saya pajak saya 1 juta, 2002 saya tinggalkan karena berani membuka usaha. Nah, yang memang dalam perjalanan itu kami mulai dari nol. Jadi saya resign dari perusahaan tanpa uang pesangon karena ingin sendiri. Jadi kami mulai dari nol. Nah, memang memulai usaha itu tidak semudah yang saya bayangkan, bahwa sukses itu gampang dan tidak semudah itu. Jadi kami memulai usaha itu mengandalkan uang koperasi ini Pak Ustaz. Jadi mulai koperasi harian, koperasi mingguan, koperasi bulanan, semua kami ambil untuk mengelola usaha ini. Nah, tapi ternyata kan apa yang kita bayangkan tidak semudah yang dilihat mata ya. Nah, itu. Ada yang menarik nih, yang sering kita ini dalam bahasa motivasi. Katanya the power of kepepet. Artinya memungkinkan itu kekuatan itu bangkit muncul ketika kita dalam posisi kepepet. Saya misalkan digambarkan bahwa ketika kita berada di antara berada pada suatu kondisi, ada jurang, lalu kemudian tiba-tiba ada harimau. Sementara ada yang sebelah jurang ini bisa memungkinkan bisa kita menyeberang ke sana. Tapi kan dari sisi perhitungan tidak mungkin. Ternyata ketika ada harimau, kita sanggup lompat sampai bisa menyeberang ke sana itu. Nah, mungkin kaitannya dengan yang saya maksudkan ini, kaitannya dengan tadi uang koperasi. Bagaimana pandangannya Pak Mus tentang itu? Karena tadi kalimat the power of kepepet berarti itu positif. Apakah dengan meminjam itu termasuk kan kategori kepepet itu, karena kita harus dihantui oleh mengembalikan itu. Boleh mungkin itu dijelaskan itu dari sisi untung dan ruginya. Jadi sebenarnya begini, berbicara masalah uang koperasi kan kita paham bahwa itu bunganya lebih besar daripada modalnya. Cuman kenapa kami lakukan itu? Karena itu betul yang kita katakan Pak Ustaz, bahwa itu the power of kepepet. Nah, yang kedua, kami yakin
bahwa dengan memulai usaha yang kami kelola waktu itu, rumah makan, saya yakin bahwa insya Allah kami akan sukses. Jadi dengan menggunakan segala cara, bukan menghalalkan segala cara, menggunakan segala cara untuk mengembangkan usaha. Kami yakin sekali. Nah, jadi impian itu yang memotivasi kami untuk mengambil modal koperasi. Luar biasa. Pemirsa rahimakumullah, ternyata cerita sukses itu banyak ada saja sebetulnya yang menarik untuk kita simak. Yang dipaksakan diri tadi minjam itu karena memang kondisi yang memaksakan begitu. Tapi itu target bahwa ini tidak boleh saya lengah di sini nih, karena ini kan ada beban lebih besar berikutnya. Iya, betul. Saya kira itu yang menantang sebetulnya, beban yang lebih besar berikutnya. Nah, makanya saya pelajari selama kita ini bersama-sama dalam satu usaha luar biasanya itu karena itu sikap tawakal itu yang mungkin tidak banyak orang miliki itu. Berani keluar tanpa membawa uang, nyatanya seringkali pulang dengan membawa uang. Iya, betul. Mungkin ini selanjutnya kita mau dengar apa impian terbesarnya Pak Mus. Ya, jadi begini Pak Ustaz. Jadi memang hidup ini perlu dirancang. Jadi impian saya yang terbesar sebenarnya itu yang pertama itu bagaimana anak-anak saya ini semua sukses. Sukses di jalur pendidikan dulu ini. Karena kami ini kan memiliki anak yang cukup banyak, 7 orang. Nah, ini bukan pekerjaan ringan untuk membesarkan anak-anak dalam kondisi nol, kan? Itu butuh sifat tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan impian itu yang memacu kita, memacu kami untuk bekerja terus. 7 anak harus dibesarkan dan semua harus memiliki pendidikan yang tinggi. Dan alhamdulillah ya impian itu satu persatu terwujud. Yang kedua, kami memang punya impian ingin memiliki tempat yang layak, sehingga kami mendesain tempat tinggal kami itu sebagai rumah usaha. Nah, karena berangkat dari motivasi buku yang kami baca tahun 2002 itu, bahwa pengusaha sukses yang waktu itu adalah yang terbesar di dunia adalah pengusaha restoran dan hotel. Nah, itulah di bangunan kami sekarang yang ada di Tamborasi, itu ada restoran sampingnya, kemudian penginapan. Nah, dan alhamdulillah ini mulai terwujud, impian itu mulai terwujud satu demi satu. Biasa. Pemirsa, saya kira ini satu hal yang jadi perhatian kita semua, bahwa memulai usaha itu ya itu tadi butuh semangat yang luar biasa dan butuh impian. Sebab kira-kira kalau tidak ada impian juga kita tidak tahu ini sampai di mana nanti ini kita punya Iya, saya kira itu betul. Luar biasa. Jadi saya kira banyak kita melihat banyak warung dibuka, tapi buka malah bertambah besar, malah lambat laun mulai redup, akhirnya tidak lagi wujud itu sebagai warung. Jadi ada juga warung yang stuck sejak dari dulu sampai saat ini begitu-begitu. Iya, betul. Ya saya lihat kan perkembangannya di situ. Saya kalau dulu di awal-awal dulu itu Mekar Kolaka Utara kan kita ke Kolaka atau ke Kendari. Ini kan masih biasa-biasa kan. Iya, betul. Sekarang ini kan menurut saya sudah luar biasa. Ada penginapan, ada berapa kamar itu? Sekarang sudah 10. Luar biasa. Ya, sudah 10. Ya. Luar biasa. Nah, saya kira itu impian tadi, karena mungkin membaca buku, dari buku itu sehingga muncul impian mau punya usaha atau berharap bahwa passive income ya dengan itu. Artinya ada orang duit yang cari. Karena tempatnya itu tempat mendatangkan misalkan warung dengan apa tadi? Penginapan. Masih ada impian selanjutnya? Ya, saya kira kalau bicara masalah impian kita sebagai umat muslim, impian tertinggi sebenarnya itu adalah bagaimana kita ingin mencium Baitullah. Nah, itu impian yang terbesar. Dan memang sampai hari ini karena kami fokus membesarkan anak-anak menuntut ilmu, itu belum sempat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah memberikan rezeki, kami bisa ke Baitullah. Luar biasa. Saya kira nih bincang-bincang singkat ini, walaupun serba singkat, tapi kalau kita jadikan motivasi dalam kehidupan kita semua,
Saya kira jangan pernah takut memulai usaha, karena beliau telah membuktikan. Dan saya juga itu di setiap lewat di sini tuh bayangkan kok hanya usaha-usaha warung makan seperti itu, tapi keadaan sekarang ini kalau kita melihat sampai pemirsa, sekarang ini ada lagi yang beliau lakukan itu yang luar biasa. Laut ditimbun, bukan ditimbun ya, di bendung. Di bendung. Iya, Di bendung itu karena memang bangunannya sempat abrasi. Luar biasa. Yang beliau lakukan itu bukan seperti yang pemecah ombak itu, batu pemirsa. Iya. Ini batu apa namanya? Batu gajah. Kenapa disebut batu gajah? Karena batunya besar sekali. Besar semua. Luar biasa. Saya kira itulah. Jangan pernah takut bermimpi, dan jangan pernah takut berbuat, karena sesungguhnya kesuksesan itu hanya sekumpulan daripada kegagalan. Saya kira seperti itu pengalaman. Ya, saya kira begitu, Sas, bahwa kesuksesan itu kumpulan dari kegagalan. Nah, kemudian ada filosofinya bahwa orang sukses itu bukan berarti yang tidak pernah gagal, tetapi orang sukses adalah orang yang seringkali gagal, tetapi cepat tanggap dalam kegagalannya, selalu mencari solusi. Nah itu yang saya lihat. Baik, closing statement untuk memberikan motivasi kepada pemirsa. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau kita ingin membuka satu usaha, yang pertama komitmen dulu yang kita perjelas, komitmen. Kemudian istiqomah. Nah, karena setiap usaha kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Nah, ini yang banyak orang hanya melihat pengusaha itu di puncak kesuksesannya. Yang seharusnya kita lihat itu adalah prosesnya. Jadi setiap kita ketemu pengusaha sukses, jangan lihat hasil terakhir, tetapi bagaimana kita cari ilmunya, bagaimana prosesnya sampai bisa sukses. Nah, intinya tadi pertama komitmen. Istiqamah. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pemirsa rahimakumullah. Ini cukup memberi motivasi kepada kita semua. Saya kira kita tidak ragu lagi memulai usaha kita sekecil apapun, karena insya Allah memang segala masalah segalanya dimulai dari yang kecil-kecil akan menjadi besar. Saya kira sekian dan demikianlah bincang singkat kita ini, tetapi saya yakin insya Allah penuh dengan makna. Jangan lupa tonton sampai habis, komen, like, dan subscribe, dan semoga apa yang disampaikan beliau menjadi motivasi buat kita, dan insya Allah kita ikuti jejak beliau, bisa memulai dari nol, tapi kita kemudian mempunyai sesuatu yang seperti yang kita impikan di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.